Halo guys, salam satu kamera. Oke, kembali lagi di channel gua tentunya. Di channel gua yang nggak seberapa, nggak seberapa channelnya boy. Sebenarnya sih gua tadi habis jalan-jalan ya Ria. Kita nyari tempat vlog sampai ke Unila ya. Kita ke Unila terus sampai sana hujan dan kita jalan mau makan ngelihat suatu tempat yang wow, kuning terpesona gitu. Akhirnya kita makan di sini. Tadi tempatnya kalau nggak salah di Cafe Lebay di daerah Pramuka ya Ria. Wow, masakannya mantap, enak banget dah pokoknya. Daerah Pramuka. Dari Damri. Oh iya, daerah Damri. Pramuka di sana. Iya, daerah Damri guys. Di sini masakannya enak, mantap, rekomen. Pokoknya kalian harus datang. Oke, jangan sampai enggak ya. Nah, di sini kita mau bahas apa, Ri? Oh iya, sebelumnya gue nggak asing lagi sama muka lo. Muka lo udah Dua kali ya? Udah dua kali di channel gue ya. Udah dua kali, dan di sini kemarin kita ngebahas masalah apa? LDR ya. LDR yang nggak seberapa ya. Malu-malu gitu. Gua banyak dapat komplain. Komplain apa? Bahasa gua terlalu kasar ya. Nah, makanya di situ gue potong tadi di YouTube gue. Gue potong di situ. Nah, sekarang kita mau bahas apa ini? Profesi gua nih. Oh iya guys, gua mau ngebahas masalah gimana sih prosesnya buat kerja di kapal pesiar. Makanya gua undang ini kawan gua lagi. Kebetulan dia ini salah satu kru yang kerja di kapal pesiar. Bagi kalian yang pengen bekerja di luar negeri, bekerja sambil berjalan-jalan, mari kita simak cerita dari dia. Gimana sih langkah-langkahnya buat kerja di kapal pesiar ya? Langsung aja langkah-langkah jejak kaki. Langsung aja tanya sama dia. Ayo Ri, jelasin sih Ri, gimana lu bisa kerja di kapal pesiar? Langkah-langkah gampang Susah ya. Intinya Inggris sih, bahasa Inggris. Belajar dulu bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris. Lo di sana bakal. Berarti lo diajarin bahasa Inggris ya? Alhamdulillah. Belajar. Oh, kirain gua lo ngajar bahasa Inggris. Otak gua nggak bego-bego banget. Iya. Terus ya bisa lah. Ya tadinya gue yang mikir ya susah sih. Ya lu tau lah sendiri. Sebenarnya jujur bahasa Inggris itu pelajaran paling susah yang gua seneng selama sekolah. Tapi semakin kesini, semakin perkembangan zaman ya. Kayaknya perlu bahasa Inggris. Ternyata perlu bahasa Inggris penting. Ya. Kayaknya nasional ya. Iya, apalagi lu kalau kerja kita di luar negeri. profesi gua harus gunain itu. Iya benar. Sebenarnya jujur aja pas gua belajar gua itu nggak terlalu ini, tapi gua pas di sana praktek kayak dia belajar gua otodidak lah. Gua langsung belajar praktis. Iya. Nah di sana gua baru bisa. Iya, itu bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris intinya. Sebelum lo masuk bahasa Inggris tuh, lo masuk ke kalau nggak salah itu LPK. Lo masuk ke LPK, terus setelah lo LPK lo gimana perjalanan lo? Sekarang ini LPK lembaga pelatihan kerja untuk kapal pesiar itu banyak. Tapi gua saranin buat lo orang, buat kawan-kawan sana hati-hati. Ya buat kalian buat kalian yang LPK itu mereka benar, gua nggak nyalahin, tapi mereka tuh terlalu ngasih janji yang berlebihan. Janji manis ya? Iya. Kayak mereka itu orang pacaran gitu ya. Kerja kesana itu gampang. Janji manis buat pacaran apa kayak mana tuh? Buat kerja dong. Oh, buat kerja guys. Kirain gue baru pacaran itu. Aduh, aku sayang kamu segala macam, nggak taunya di belakangnya dia sudah punya cewek atau lagi jalan sama cewek lain, kan kita nggak tahu kan. Nggak, jadi gini. Berarti ini beda ya? Nggak, beda. Berarti dia janji manis, ngomongnya yang selalu manis-manis. Iya. Tapi pahitnya nggak diomongin. Intinya begitu, kurang lebih kayak gitulah. Iya. Hati-hati penipuan di mana-mana. Jadi setelah di LPK itu ya, lo di sana bakal digembleng bahasa Inggris lo. Bahasa Inggris utama ya. Setelah lo di sana, lo bakal dikasih job training. Itu dulu bakal disalurin ke hotel-hotel. Iya. Dan kebetulan banget ya, gua dulu masih laki lah. Gua dulu posisi lagi kerja. Jadi posisi dulu gua kerja sambil belajar. Tapi lu posisinya udah masuk LPK itu ya? Iya, udah masuk. Gua keuntungannya sana, jadi gua setelah dari sana gua nggak lagi harus job disalurin ke job training, enggak. Karena gua posisi udah kerja. Gua udah punya pengalaman. Jadi di hotel. Pengalaman di hotel. Ini di hotel ya, karena kita di dunia hospitality. Gua dari sana udah punya ini, gua ya udah setelah gua
rasa gue udah siap, gue ikut interview ke Jakarta. Sama langsung orang barat tuh ya. Pertama kali lu ketemu orang barat tuh gimana? Wah, lu ekspresinya. Lu bayangin lah, lu belajar. Apa lu minta tanda tangan ke dia, apa lu minta foto? Gila, ngapain gitu kan? lu? Ini satu lah ya. Gua kadang siapa tahu lu mau ngartis sama dia kan? Gua mau ngubah mindset orang kita. Orang kita tuh mindsetnya itu ya. Iya. Kadang terlalu mengagungkan gitu orang bule. Ngeliat orang bule Pas kulitnya kenyataan putih ya, gitu ya. kalau lu udah berteman dengan mereka itu ngeselin loh. Ngeselin. Mereka itu banyak ngomong. Iya. Kerja dikit. Ngoceh bau doang ya. Kerja dikit tapi aja. Ya akhirnya udahlah, orang bule itu nggak sehebat yang kita bayangin, nggak sehebat yang kita bayang. Sama aja, justru kita itu ya, kalau gua bilang skill kita itu jauh dari mereka. Iya. Mereka itu cuma ngoceh bau kalau bagus berarti. Karena mereka orang barat aja dengan bahasa yang sudah dari adatnya ya, dari turun-temurun ya. Buat kawan-kawan yang buat di sana, ubah mindset kalian. Orang bule itu nggak sehebat yang kita bayangin. Cuman beda warna kulit doang. Kalau bukan berarti orang kulit otak menang kita ya. Bisa bilang gitu. Gue yakin. Nah, lu udah interview tuh di Jakarta ya. Terus selama lu interview itu lu harus nunggu. Wah, itu ya pasti. Lu harus nunggu berapa lama? Kalau dibilang berapa lama itu gua nggak bisa bilang ini ya. Masalahnya itu tergantung kebutuhan di sana. Mereka buka ini lowongan begitu, berarti mereka membutuhkan. Jadi setelah lu interview, lu dinyatakan lulus semuanya, itu masih ada proses, lu belum bisa langsung berangkat. Oh, kayak proses ya, proses setelah lu lulus itu lu harus membuat dokumen kepelautan. Ya, terus satu ya biasalah dokumen kayak paspor, terus segala kayak gitu banyak lu bakal ada namanya tes kesehatan, medical check up. Setelah lu kelar semua dokumen lu baru bisa ngelaporin kalau nge-report kalau dokumen lu udah komplit. Setelah dokumen lu komplit, itu lu belum harus berangkat, lu masih harus nunggu. Oh, masih harus nunggu lagi. Kelas di kapal itu mereka bakal ada, itu kan di sana rotasi. Iya. Istilahnya kayak ya kalau ada yang pensiun, lu bakal naik. Rotasi gitu. Oh iya. Jadi kita harus menunggu. Iya. Jadi kecuali kalau mereka buat kapal baru nih, otomatis mereka butuh karyawan banyak di sana. Kebetulan gua kemarin alhamdulillah gua nunggu itu nggak nyampe 5 bulan. Nggak nyampe 5 bulan ya? Enggak. Terus lo tapi lama lo 5 bulan. Job letter lo turun tuh. Akhirnya 5 bulan job letter gua turun. Terus lo? Ya udah job letter turun, gua aman ya. Tinggal berangkat. Itu job letter turun mungkin. Lo berubah jadi Superman nggak? Kirain gue berubah jadi Superman langsung terbang. Job letter lo itu setelah dapet job letter lo udah aman, berarti lo udah tahu lo kapan berangkat. Tinggal lo prepare yourself. Jadi lo berangkat. Nah, nih ya ngomong-ngomong ya, lo setelah berangkat itu gimana perasaan lo? Wah, awalnya gua seneng. Seneng Tapi campur nangis ya? Campur aduk lah. Seneng ya. Wih, gua akhirnya keluar negeri loh. Tapi ada juga rasa takut gua. Gua berangkat sendiri, Cok. Kirain gua takut ditinggalin pacar. Waduh, bahaya guys. Berangkat sendiri. Apa jadinya kalau ditinggalin pacar? Jangan sampai lu bunuh diri. Ya. Lu berangkat sendiri, lu gimana lah? Lu keluar negeri, berangkat sendiri itu sampai sana. Ya. Jadi di situ pengalaman lo sungguh luar biasa. Karena lo harus meniti karir lo dengan berangkat sendiri, pendidikan sendiri, semuanya serba sendiri, jauh dari keluarga, ditinggal ngejauhin dari pacar, harus fokus ke kerjaan. Itu suka dukanya lah. Iya. Setelah lo nyampe sana, boleh nggak lo kasih tahu berapa gaji di sana? Harus kasih tahu ke mereka. Gitu. Mereka harus tahu karena ini pembahasan kita supaya mereka itu menilai di mana sih kerja di kapal pesiar itu gajinya berapa gitu kan. Terus di sana ngelakuin apa aja gitu. Boleh nggak lo kasih tahu ke mereka? Gaji. Ya. Salary ya. Alhamdulillah. Besar. Lumayan. Lumayan. Lu harus belak-belakan berapa gaji lu di sana? Ya. Dengan posisi gua sekarang itu di kisaran 2.500 US. 2.500 US guys. Itu kalau dirupiahin ya sekitar berapa nih?
Dikali berapa dulu? Kalau dikali 10.000, 14.000 dikali 14.000 kali ya kurang lebih 35 ya 30 juta lebih, kurang lebih ya. 30 juta rupiah. Tuh gimana? Apakah masih harus berpikir lagi? Harus kerja di kapal pesiar? Itu semua yang menilai kalian. Wih, tapi ya Tuh, semakin dengan kesini ternyata kurang boy. Iya. Iya. Cuma dengan gaji segitu menurut lu puas nggak? Ya kalau dibilang puas manusiawi ya. Ya, Nggak ada masih manusia yang ya? puas. Iya. Masalah gaji, wow, 2.400 US. 2.400 US itu besar ya. Lumayan. Sekitar 30 juta ya. Kurang lebih. 2.400 US. Wow, besar sekali guys. Nah, jadi di situ jika kalian berminat, kalian harus simak video ini gimana langkah-langkah untuk bekerja di kapal pesiar. Nah, selain itu juga Ria, lu kan di sana udah sharing kasih tahu gaji masalah gue ya. Kehidupan lu di sana gimana? Sedihkah? Jauh dari orang tua? Jauh dari pacar gitu? Pacar itu pasti ya. Ciu-ciu. Kalau itu pasti lah. Oh, Itu namanya konsekuensi kerja. Ya. Setiap pekerjaan punya konsekuensi Iya, masing-masing. benar. Ya kalau dibilang kehidupan di situ ya normal sih. Normal. Cuman yang di sana gua itu agak perlu adaptasi awal-awalnya itu masalah makanan. Oh, masalah makanan. Ya di Jadi- sana makanan nggak kayak kita di rumah. Kita makan nasi, Iya, cabai, iya. sambal, tempe apa. Iya. Sana nggak ada. Jadi lidah lu ini nggak ini ya nggak Ya sebenarnya makanya nggak masuk makanan di sana ya? pasti. Oh. Pertama gua seneng makanan kayak gitu Iya. karena di rumah mahal. Lama-kelamaan enak juga. Gua kangennya nasi. Bukannya kenyang malah enek ya. Iya, jadinya enak. Makanya gua setiap pulang kadangan itu pas pulang, Oh. gua kayak ke orang kesetanan makan. Karena gua di makanan di rumah Jangan lu nggak kesurupan nemu. lagi. Ya kurang lebih gitulah. Pas makanan kan. Jangan lu di sini kesurupan. Gua nggak ada dukun, Ri. Kalau masalah keluarga gua kangen ya di sana alhamdulillah ada Iya. wifi ya. Nah, jadi semuanya bisa kita hubungin sih. Ya biasa. Kalau buat chat. internet gimana buat internet? Kalau yang masalah internet ya lumayan sih mahal ya. Lumayan susah apa lumayan murah? Kalau jaringan terus terang enak loh di sana. Enak ya? ngebut, tapi ya Buat bayar itu mahal nggak? buat ya otomatis harga Mahal. kurang lebih gitulah. Di sana gua harus spend Tapi spend sesuai uang lah ya dengan gaji lo yang segitu ya. Ya Iya. lumayan. Lo di sana udah kalau boleh tahu lo di sana itu udah ke negara mana aja yang udah lo singgahi gitu kan? Kalau negara alhamdulillah gua 5 benua udah semua. 5 benua. Contohnya Udah di Australia gua udah. Australia, terus Asia itu udah. Asia di Tapi daerah kok mana? Timur Tengah gua belum. Asia Timur Tengah Pasifik. belum ya? Korea, Jepang itu udah Korea, semua. Jepang udah semua ya. Terus ya Asia Pasifik oke lah. Kalau Iya. Asia Timur Tengah gua belum. Kalau Eropa hampir sudah semua. Hampir sudah semua. Ya. Kalau Dan lo di sana lo pasti punya pacar kan? Di Wah, satu kalau- negara. gila. Gua kira gua apaan. Udah lo cerita aja ke mereka. Gua niatnya Belum di punya sana. pacar apa belum? Niatnya di sana kerja. Wah, mantap. Udah itu doang. Berarti lo niatnya mencari uang Ya. Berarti Enggak, gua nggak niat- mau pikir macam-macam lah. niat lo dari Iya, pertama gua udah gini. diacungin jempol lah, berarti bagus. Intinya gini, Iya. image orang di rumah juga udah sama yang lo bilang Iya, tadi. benar. Tapi gue cuma ngelurusin. Nggak semuanya begitu. Ya, Contohnya gue ya. Iya, benar. Niat gue di sana udah kerja. Berarti lo gitu lurus aja. ya? Udah gitu aja. Bukan setiap tikungan ada. Gue di sana udah kerja niatnya. Bagus. Emang Ari ini mempunyai jiwa yang sangat bagus. Iya. Jiwanya yaitu mencari kerja di negeri orang walaupun harus jauh sama keluarga, harus jauh sama sang kekasih, dia sakit sendiri, apa-apa sendiri. Tapi di sana itu ada lagunya loh, Ri. Enggak, Makan sendiri. Ya oke situ, tapi kalau sakit ya gampang di sana punya kawan. Di sana juga ada tim dokter, Oh, ada dokter pamernya ya? suster ada, kliniknya ada. Oh, Udah jadi lah, gampang. kalau lo sakit ya tinggal ngomong aja ke dokter. Kalau lo pengen dikerap ya ngomong ke kawan. Nah, di situ gua udah makasih lo udah ngejelasin semuanya. Dan lo punya nggak motivasi buat orang yang pengen kerja di kapal pesiar? Apa kira-kira motivasi dari lo biar mereka itu semangat gitu kan? Walaupun kita kerja jauh tapi penghasilan besar, asalkan kita niat dijiwai dengan niat kita untuk mencari uang, insya Allah kita pulang dengan membawa uang, dengan membawa hasil yang memuaskan. Ya, gimana motivasi lo buat Ya, mereka? kalau gua motivasi
buat kawan-kawan yang pengen join, Ya. sabar. Karena kesannya itu butuh proses. Ya, Dan betul. setelah lo keterima, lo ya kita tinggal di negara timur, lo jangan ikutin lah budaya mereka. Ya. Kita jaga kita ini orang Ya. timur. Jangan semua pergaulan mereka lo ikutin. Berarti khasnya Indonesia harus Ya. ditunjukin ya. Iya, Benar. betul. Terus lo pikiran pokoknya sana udah cari uang, lo punya Ya, tanggung jawab niat di ya, rumah, harus berniat. tabung uang lo. Percuma lo kerja jauh-jauh pulang ntar gak bawa apa-apa. Kau bawa duit. Jadi- Tinggal nggak tahu, gue pernah dapet cerita tuh, ada orang yang kerja di luar negeri, tahu-tahu dia pulang tapi membawa anak. Nah, Nah. itu tanda tanya buat gue. Nggak Dan tahu. jangan sampai buat Gua nggak ada, alhamdulillah. Iya, kawan jangan gua. sampai buat lo atau buat kalian yang nonton di channel ini, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu ya. Lo Nggak pengen. ingat lo dari Indonesia itu menjunjung tinggi budaya. Lo tau lah budaya kita kayak gimana. Iya, Lo ingat di mana asal Iya. lo gak usah ikutin. Dan satu Oke. lagi, setelah lo keterima, gua saranin pas lo berangkat, koper lo nggak usah lo bawa baju, bawa ini, lo harus bawa makanan aja, udah Indomie. Bawa makanan ya. Gua tuh terus terang Indomie itu gua bawa tiap berangkat 2 kardus 2 kardus. plus sambel-sambelan lah, karena itu yang lu butuhin. Terus kalau masalah Baju-baju LPK kan itu gimana, Ri? satu kalau masalah hati-hati masalah Itu LPK itu kan, penting itu hati-hati kalau ya. buat gua ya. Masalah LPK itu sekarang banyak banget LPK yang mereka Iya, menjamin, penipuan. katanya menjamin buat ke kapal. Iya, benar-benar. Sebenarnya nggak semudah itu, Benar-benar. tapi nggak sesulit yang lu bayangin. Benar. Tapi cuman lu hati-hati pilih itu Iya, aja. benar-benar. Dan juga pas lu ikut tes itu di Jakarta itu banyak banget broker-broker yang ngimingin lu keluar duit, lu bisa masuk, hati-hati. Betul. Banyak banget kawan gue yang udah ketipu masa ya. Iya. Uang Kalian udah harus habis, hati-hati. berangkat kagak. Hati-hati aja gitu. Intinya kita dari sharing ini kan mereka tahu apa yang langkah-langkah buat mereka jika berkeinginan bekerja di kapal pesiar, ya kan? Jadi bisa nyimak video kita ya. Oke lah, makasih banyak lo udah datang buat kedua kalinya di sini dan gua Alhamdulillah. ngerasa kebantu sekali ya. Kalau pesan dari gua sih ya, gua pernah dengar pepatah dari bahasa Jepang itu yang berbunyi Harga tahu saya mau. Bukan, yang berbunyi isi aru tokoro ni michi ga aru. Itu artinya di setiap jalan kita diawali dengan niat, insya Allah niat itu akan selalu membuahkan hasil yang baik. Itu kunci yang harus dipegang dalam hidup kita. Semua itu pasti ada jalan. Gue boleh ngasih quote juga nggak? Nggak apa-apa, silakan. Quote gue pakai bahasa Inggris yang Iya, nggak apa-apa. Intinya gini, if you wanna do right thing, let's do it the right way. Oh, mantap. Oke lah, udah kita tutup aja ya sampai di sini ya. Hai. Oh iya, jangan lupa tetap mampir di sini ya. Makanannya mantap, enak. Suasananya juga kalau buat Anak-anak muda ya. Iya, anak-anak muda kayaknya matching banget ya. Kalau buat ngobrol juga santai ya. Pokoknya harus mampir ya. Oke lah, sampai di sini gua akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Ikutin Ciao gua. Bella. Ciao Bella. Ikutin gua. Salam satu kamera. Oke. 1 2 3. Salam satu kamera. Wah, bye bye. Bye.